Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Gagal ke Liga Champions, masalah besar untuk Arsenal dan Arteta. Arsenal terancam gagal bermain di Liga Champions musim 2022-2023 mendatang. The Gunners sempat menembus 4 besar, tapi 2 kekalahan beruntun jadi awal bencana besar. Selasa 17 Mei 2022, Arsenal keok 0-2 di markas Newcastle. Hasil ini buruk, Granit Xhaka dan kawan-kawan terpaksa merelakan peringkat 4 untuk Tottenham yang berhasil menang di pekan yang sama. Di momen terpenting musim ini, skuad Arsenal justru tampil mengecewakan. Manajer Arsenal, Mikel Arteta, jelas begitu menyesalkan kekalahan anak asuhannya ini. Ia menilai peluang untuk menembus Liga Champions bakal sulit dengan hasil ini. Sangat mengecewakan bahwa Newcastle 10 kali lebih baik dari kami. Performa kami tidak mendekati level yang dibutuhkan untuk bermain di Liga Champions, ujar Arteta dikutip dari BBC. Saya sangat kecewa, ini sangat menyakitkan. Itu ada di tangan kami, dan hari ini gagal kami genggam. Kami harus mengalahkan Everton dan menunggu Norwich mengalahkan Spurs. Selalu ada peluang kecil dalam sepak bola, jelasnya. Empat pemain Arsenal dengan masa depan cerah menurut Cesc Fabregas. Mantan kapten Arsenal, Cesc Fabregas, memuji bintang-bintang muda The Gunners yang sukses membuat musim ini jadi luar biasa dan ia percaya mereka dapat memimpin tim menuju hal-hal hebat di masa depan. Pemain asal Spanyol itu secara khusus menyebut nama-nama seperti Bukayo Saka, Gabriel Martinelli yang berposisi sebagai penyerang, serta gelandang Martin Odegaard dan Emil Smith-Rowe sebagai favoritnya. Keempat pemain tersebut memang memiliki musim yang luar biasa bersama Arsenal dan membantu The Gunners untuk semakin dekat mengamankan tempat di kualifikasi Liga Champions. Dalam wawancara dengan London World, Fabregas berkata, ada 3 atau 4 pemain yang sangat saya sukai. Kadang-kadang saya merasa seperti sedang memperhatikan diri saya sendiri ketika saya pertama kali memulai. Anda memiliki orang-orang seperti Saka, Martinelli, Odegaard, Smith-Rowe. Senang melihatnya. Bahkan Eddie Nketiah baru-baru ini yang jadi pencetak gol. Penampilan mereka baru-baru ini akan memberi mereka kepercayaan diri. Cesc Fabregas yang saat ini berusia 35 tahun tengah mengakhiri karirnya bersama AS Monaco di Prancis, namun dia akan selalu dikenang sebagai salah satu gelandang terbaik di generasinya. Arsenal dahului Juventus dan Atletico Madrid untuk perburuan Nahuel Molina. Nahuel Molina benar-benar menjadi komoditas yang diperebutkan oleh tim-tim besar pada bursa transfer musim panas mendatang dengan Arsenal, Juventus, dan Atletico Madrid bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya. Sang bek kanan tim nasional Argentina melakoni musim yang gemilang bersama Udinese dengan berhasil mencetak 7 gol dan mempersembahkan 4 assist dari 34 penampilan di Serie A. Menurut klaim dari Calcio Mercato, Arsenal sudah mengutarakan ketertarikan nyata untuk menggait Molina dan mereka sudah memiliki rencana yang matang untuk merealisasikan transfernya pada musim panas ini. Bek tengah The Gunners, Pablo Mari, sedang menjalani masa pinjaman di Udinese dan mereka bisa memberikan sang pemain asal Spanyol sebagai pemulus transfer. Granit Xhaka kecam pemain Arsenal usai asal Liga Champions tenggelam di Newcastle. Gelandang Swiss itu mengkritik performa The Gunners tanpa tedeng aling-aling usai tumbang di Stadium James Park. Granit Xhaka mengecam rekan-rekan satu timnya di Arsenal karena tak membawa keberanian yang cukup di laga kontra Newcastle United Selasa 17 Mei dini hari waktu Indonesia Barat dan berkata The Gunners tidak pantas berada di lapangan saat mimpi Liga Champions Eropa mereka remuk redam. Entahlah, mengapa kami tak melakukan apa yang diminta pelatih, kata Xhaka kepada Sky Sports. Kalau ada yang tak siap untuk laga ini, di rumah saja. Tak peduli usia Anda berapa. Kalau gugup, di bangku cadangan atau di rumah saja. Kita perlu orang-orang punya keberanian untuk datang ke sini dan bermain. Ini adalah salah satu laga terpenting buat kami. Kami merasa sangat kecewa dengan orang-orang yang datang ke sini, ujar Xhaka.
William Saliba jadi pemain terbaik di Ligue 1. Belum mendapat kesempatan untuk bersinar di Arsenal, Saliba tampil menjanjikan di negara asalnya. Pemain pinjaman Arsenal William Saliba dinobatkan sebagai pemain muda terbaik Ligue 1 Prancis musim 2021-2022. Penghargaan itu menjadi pembuktian dari Saliba yang karirnya belum juga bersinar di Arsenal. Kini, ia pun dalam perasaan tak menentu. Saliba menjalani masa peminjaman satu musim sejak 2021-2022 bersama Marseille. Sejak itu ia mencatatkan 36 pertandingan yang artinya hanya 2 kali absen di Ligue 1. Kecemerlangan ini tak lantas membuat Saliba yakin untuk kembali membela Arsenal. Pemain bertahan berkebangsaan Prancis itu menerima penghargaan setelah kekalahan 2-0 Marseille dari Rennes pada Sabtu 14 Mei, yang dia akui bisa menjadi penampilan terakhirnya untuk tim asuhan George Sampaoli. Ini suatu kehormatan, sumber kebanggaan. Saya mendedikasikan trofi ini untuk rekan satu tim saya, klub saya, dan para pendukung, kata Saliba pada upacara penghargaan di Paris. Apakah saya memainkan pertandingan terakhir saya dengan Marseille? Saya tidak tahu. Masa depan akan memberitahu kita. Yang paling penting adalah memastikan musim yang bagus ini dengan lolos ke Liga Champions. Setelah itu, kita lihat saja, tutur dia. Diincar Juventus, Arsenal siap lepas Gabriel Magalhaes. Ada kabar baik bagi Juventus. Bek incaran mereka, Gabriel Magalhaes, bakal dijual Arsenal di musim panas ini. Juventus dipastikan akan kekurangan bek di musim depan. Tuttosport mengklaim bahwa ada kans bagi Juventus mendatangkan Gabriel. Arsenal selaku pemilik sang bek mempertimbangkan untuk menjual sang bek. Menurut laporan tersebut, Arsenal mempertimbangkan menjual Gabriel karena performanya yang kurang stabil. Laporan itu juga menyebut bahwa Arsenal siap menjual Gabriel di musim panas nanti. Dengan catatan jika ada tawaran yang bagus masuk, Arsenal mendatangkan Gabriel seharga 27 juta pounds di tahun 2020 kemarin. Mereka kini menargetkan menjual sang bek di angka 50 juta pounds. Hasil penjualan sang bek nantinya akan digunakan untuk mengupgrade skuad The Gunners di musim depan. Apakah Arsenal masih bisa finish 4 besar? Secara teknis, pasukan Mikel Arteta masih bisa lolos ke Liga Champions di pekan terakhir Liga Premier Inggris musim ini. Tapi peluang itu sangat kecil. Mereka harus mengalahkan Everton dan Tottenham mesti kalah melawan Norwich City yang merupakan juru kunci jika mau finish keempat. Beberapa pekan yang lalu, Arsenal diprediksi bakal lolos ke Liga Champions Eropa dengan mudahnya. Dan kegagalan ini membuat para penggawa The Gunners kecewa. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!